Hai, tahukah kamu tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mengatur berapa banyak jumlah air yang harus dikeluarkan oleh tubuh, agar jumlah air di dalam tubuh tetap seimbang? Cairan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk keringat atau dalam bentuk urin. Lalu bagaimanakah proses pengeluaran zat tersebut dalam tubuh manusia? Proses pengeluaran zat tersebut dinamakan dengan sistem ekskresi. Apa itu sistem ekskresi? Mari simak pembelajaran berikut ini. Tubuh manusia menghasilkan zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti urin, keringat, gas karbon dioksida, urea, asam urat, dan bilirubin. Zat sisa tersebut harus dikeluarkan karena apabila menumpuk dalam tubuh menimbulkan penyakit bahkan kematian. Wah, meriah anak-anak. Oleh karena itu ada sistem ekskresi yang akan bertugas melakukan peran tersebut. Sistem ekskresi merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Perlu diketahui sebetulnya organ ekskresi pada manusia terdiri atas 4 organ yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Namun pada materi terkait ekskresi ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan, yang mana pertemuan pertama akan membahas tentang ginjal dan kulit, sedangkan pertemuan kedua akan membahas terkait tentang paru-paru dan juga hati. Oke, mari siapkan diri kamu untuk mulai belajar. Kita masuk pada organ ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi yang memiliki peran sangat penting karena membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Proses ginjal menghasilkan urin meliputi 3 tahapan yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat, cairan, dan hasil penyaringan tersebut atau filtrat tersusun atas urobilin, urea glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut urein primer. Tahapan pembentukan urein primer ini disebut tahap filtrasi. Ketika berolahraga kita akan mengeluarkan keringat. Selain menjaga suhu tubuh, berkeringat ternyata juga berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain fungsi tersebut, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh seperti mengatur suhu tubuh dan menerima rangsangan dari luar. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama yaitu kulit ari atau epidermis, kulit jangat atau dermis, dan lapisan lemak atau
pertama adalah epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit yang paling luar tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi atau pendewasaan. Pada sel epidermis terdapat juga pembuluh darah dan serabut saraf, terdapat juga stratum corneum atau lapisan kulit mati yang selalu mengelupas dan tentunya mengandung pigmen yang menentukan kulit kalian tuh warnanya putih, hitam, atau sawo matang. Kedua adalah lapisan dermis. Pada dermis atau kulit jangat ini, terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan tentunya berhubungan langsung dengan kapiler darah dan serabut syaraf. Ketika kamu sedang beraktivitas di cuaca panas atau berolahraga, tubuh kamu pasti mengeluarkan keringat. Hal ini bertujuan agar suhu tubuh tetap dingin, karena adanya pembakaran lemak pada tubuh. Sehingga tubuh akan mengeluarkan keringat untuk menyeimbangkan suhu dalam tubuh dan lingkungan. Yang ketiga itu ada lapisan hipodermis atau lapisan lemak. Lapisan ini terdiri dari kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Terdapat banyak jaringan lemak sehingga juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga kalian paham dengan materi yang sudah diberikan. Terima kasih, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.